Allah berkata, "Ya Musa, hal amilta li amalan qattu?" Wahai Musa, sudahkah engkau melakukan ibadah khusus kepadaku? Dengan ibadah khusus itu kata Allah, aku bangga kepadamu. Dengan ibadah khusus itu membuat aku tersenyum kepadamu. Dengan ibadah khusus itu kata Allah, aku membanggakanmu terhadap para malaikat-malaikatku. Hal amilta li amalan qattu? Sudahkah engkau melaksanakan ibadah itu? Ada orang begitu solat, assalamualaikum, assalamualaikum, lompat keluar. Antum mau kemana? Keluarkan di lisanmu, berbicaralah kalbumu, zikirlah kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan cara kita berzikir mampu menyenangkan kalbu kita? Kalbu ini Pak dikasih makan sesuatu yang gaib, itulah makanannya. Karena kalbu ini Pak tidak bisa dikasih tenang dengan buah-buahan. Kalbu ini tidak bisa dikasih tenang dengan coto. Kalbu ini tidak bisa dikasih tenang dengan kondro. Kalbu ini tidak bisa dikasih tenang dengan ayam goreng. Yang mampu menenangkan kalbu kita, kata Al-Quran, tidak ada lain, zikrullah, zikirmu kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala adzan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang sama dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita, bahwa dengan izin Allah hadir semua di tempat yang dimuliakan Allah ini, di masjid kita, untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah lewat ibadah yang disyariatkan kepada kita, adalah ibadah salat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini. Salam dan taslim
Semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nanti yang kita harapkan syafaatnya nanti di hadapan Allah. Dan Nabi akan memberikan syafaatnya kepada umat beliau yang senantiasa cinta kepadanya. Maka Nabi senantiasa berpesan kepada kita, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hidupkan sunnahku, kata Rasulullah. Hidupkan dan hidupkan. Sebarluaskan sunnahku, kata Nabi. Jikalau kalian mampu menyebarluaskan sunnahku dan menghidupkan sunnahku dalam kehidupanmu, demi Allah, kata Nabi, telah ada di hatimu rasa mencintai diriku. Dan siapa umatku yang sudah mampu mencintai diriku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Garansi yang diberikan oleh Nabi, kamu, kata Rasulullah, akan bersama nanti dengan aku, melangkahkan kaki masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang salat Jumat yang sama dimuliakan Allah. Lewat mimbar yang mulia ini hati berwasiat kepada seluruh jemaah, terlebih terhadap diri pribadi kami yang bertindak sebagai khatib. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa pada Jumat hari ini kita telah berada di bulan Desember tahun 2024. Ini berarti bahwa tidak lama lagi tahun 2024 meninggalkan kita, atau kita yang meninggalkan tahun ini. Hendaklah kita, agama menyerukan, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa pada hari ini adalah hari untuk kita. Kemarin telah lewat, tidak pernah akan lagi kembali lagi. Yang akan datang, demi Allah, belum tentu kita dapat hari esok. Hari ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bersimpuh duduk di hadapannya di masjid kita, maka pergunakanlah waktu yang sebaik-baiknya ini. Tidak ada lain untuk senantiasa kita mempermantap ibadah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Hatib tidak bosan-bosannya menyampaikan. Apabila hatib sudah berdiri di atas mimbar menyampaikan khutbah, ansitu. Tidak ada lagi di antara kita yang berbicara, yang berbisik, yang ngomong, yang cerita, yang menonton HP. Ansitu, diam, tidak boleh berbicara. Wasma'u, mendengarkan khutbah itu dengan baik. Wa ati'u rahimakumullah. Hendaklah kita ada rasa takut di hati kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau mampu kita lakukan hal ini, insya Allah di masjid yang sama kita cintai, di tempat yang dimuliakan Allah hari Jumat pada hari ini, kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang sama dimuliakan Allah. Ada seorang Nabiullah yang bernama Musa alaihi salam. Salah satu kelebihan Nabi Musa yang Allah berikan kepada dirinya, Nabi Musa ini adalah salah satu manusia Nabi Allah yang mampu berdialog langsung dengan Allah. Maka suatu ketika Allah berdialog dengan Musa dalam hadis qudsi. Apa kata Allah kepada Musa? Auhallahu ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam. Adalah Allah bertanya kepada kekasihnya yang bernama Nabi Musa. Dalam dialog ini apa yang dikatakan Allah kepada Nabi Musa? Allah berkata, ya Musa, hal amilta li amalan qattu? Wahai Musa, sudahkah engkau melakukan ibadah khusus kepada aku? Dengan ibadah khusus itu, kata Allah, aku bangga kepadamu.
Dengan ibadah khusus itu membuat aku tersenyum kepadamu. Dengan ibadah khusus itu, kata Allah, aku membanggakanmu terhadap para malaikat-malaikatku. Hal amil tali amalan kattu, sudahkah engkau melaksanakan ibadah itu? Maka mendengar pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, Musa menjawab, qala ilahi as-sallaitu laka, ya Allah, demi engkau sesungguhnya saya melaksanakan ibadah solat, ya Allah, bukan untuk yang lain. Tapi ibadah yang kulakukan adalah ibadah solat, adalah semata-mata karena engkau, ya Allah. Ini jawaban pertama Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, sudahkah engkau melaksanakan ibadah khusus yang membuat aku bangga kepadamu? Lalu yang kedua, Musa berkata lagi, wasumtu laka, ya Allah, di samping saya mendirikan solat di hadapanmu, ibadah yang kedua yang aku lakukan, ya Allah, demi engkau, ketika aku melaksanakan ibadah yang bernama ibadah saum, puasaku, ya Allah, semata-mata juga karena engkau. Lalu Musa menjawab lagi dengan jawaban yang ketiga, wa tasaddaqtu laka, ya Allah, tidak saja solatku, tidak saja puasaku, demi engkau, ya Allah, setiap saya melaksanakan ibadah yang bernama ibadah sedekah, itu, ya Allah, semata-mata karena engkau, ya Allah. Lalu Musa menjawab lagi dengan jawaban yang keempat. Apa kata Musa alaihi salam? Wa dzakartu laka, saya pun, ya Allah, berzikir setiap saat. Tidak ada waktu yang aku lewatkan, tidak pernah kosong rongga-rongga dada dan kalbuku, ya Allah, kecuali berzikir kepadamu. Bahwa ketahuilah, ya Allah, zikir yang kulakukan itu bukan karena sesuatu yang lain, tapi zikirku itu semata-mata karena engkau, ya Allah. Empat jawaban Nabi Musa atas pertanyaan Allah, amalan kattu, ibadah khusus. Dijawab Musa, solat, puasa, sedekah, dan zikir. Jemaah yang saya hormati, atas jawaban Nabi Musa pertanyaan Allah itu, lalu bagaimana tanggapan Allah? Faqala Allah menjawab atas jawaban Nabi Musa itu. Apa tanggapan Allah atas ibadah yang dijawab oleh Nabi Musa? Ya Musa, wahai Musa, inna salata laka burhanun. Musa, ketahuilah, ibadah solat yang kau lakukan, yang kau katakan kepadaku semata-mata untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah olehmu, ibadah solat itu burhanun, itulah pembuktian dirimu kepadaku bahwa engkau adalah hambaku, aku ini adalah Tuhanmu. Jemaah yang saya hormati, kalau begitu pada hakikatnya solat ini di samping kewajiban yang harus kita lakukan, pada hakikatnya solat ini, Pak, kita semua yang hadir ini ketika nanti kita solat membuktikan diri kita kepada Allah, seakan-akan kita berkata, Rabb, kami adalah hamba-Mu, engkau adalah Tuhan kami. Burhanun, pembuktian dirimu. Maka jemaah yang saya hormati, siapa orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, lalu enggan untuk melaksanakan sebuah ibadah yang bernama ibadah salat, ketahuilah bahwa demi Allah,
demi Allah, kalau kita tidak pernah melaksanakan ibadah salat, demi Allah, sesungguhnya orang tersebut belum membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah seorang hamba Allah, itu adalah Tuhan kita. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu miftahu kulli khair, salat itu adalah kunci daripada segala kebaikan. Orang tidak berpuasa masih dikatakan Islam. Orang tidak berzakat masih dipanggil Islam. Orang tidak mengaji masih dipanggil Islam. Tapi kalau orang tidak salat, nauzubillahi min zalik, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Kalau engkau mau melihat antara hamba Allah dengan orang kafir, lihatlah apakah mereka salat atau tidak. Salatmu itu, kata Allah kepada Nabi Musa, burhanun, pembuktian dirimu betul engkau itu hamba aku dan aku ini adalah Tuhanmu. Ini jawaban, tanggapan Allah atas jawaban Nabi Musa tentang salat. Lalu yang kedua, Allah berkata, was-sauma laka junnatun, ya Musa, ibadah saum yang kamu lakukan itu kepadaku, yang engkau katakan semata-mata untukku, bukan karena sesuatu yang lain, ketahuilah ya Musa, kata Allah, ibadah puasa yang kamu lakukan itu adalah junnatun. Apa itu? Perisai bagimu, benteng bagimu yang akan melindungi dirimu nanti dari api nerakanya Allah. Itu puasa, Pak, perisai bagi kita. Banyak hadis yang menjelaskan dalam sebuah kitab yang berjudul mencontohi, mensifati puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi menyampaikan, siapa orang yang berpuasa sehari lillah, semata-mata karena Allah, Allah akan menjadikan puasanya dengan api neraka sebuah perisai yang Allah jauhkan diri seseorang dari api neraka itu sejauh perjalanan 70 tahun. Jadi puasamu itu Musa, itulah perisai, bentengmu yang akan melindungi kamu nanti dari nerakaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Allah memberikan tanggapan atas jawaban Nabi Musa. Apa kata Allah? Was-sadaqata laka dillun. Musa, kalau engkau rajin bersedekah, yang kau katakan kepada aku, sedekahku semata-mata untukmu ya Allah, semata-mata lillah, semata-mata ikhlas tertuju kepadamu ya Allah, ketahuilah Musa, kata Allah, ibadah sedekahmu itu adalah, itulah nanti yang akan menaungi kamu nanti di padang mahsyar. Jemaah yang saya hormati, banyak ustaz yang menyampaikan di mimbar ini, ternyata pada mahsyar itu pada dijelaskan matahari digambarkan satu jengkal di atas kepala kita. Begitu dekatnya matahari dalam teks dalil ini. Tidak ada yang mampu melindungi kita. Tidak ada pohon, tidak ada gedung, tidak ada tenda. Di mana kita mau berlindung dengan begitu matahari dekatnya di kepala kita? Pada hari itu manusia memikirkan dirinya sendiri. Tidak ada seorang suami yang memikirkan istrinya. Tidak ada suami yang memikirkan suaminya. Tidak ada orang tua yang memikirkan anaknya. Tidak ada orang anak memikirkan orang tuanya. Tidak ada sahabat yang memikirkan sahabatnya. Semua kita sibuk memikirkan diri kita. Selamatkah aku di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah sampaikan kepada Musa, dengan kau bersedekah, itulah nanti yang akan menaungi kepalamu dari bagaimana teriknya nanti matahari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu tanggapan Allah atas jawaban Nabi Musa yang ketiga.
Lalu yang keempat, Allah berkata, "Wadzikra laka nur." Musa, zikir yang kau lakukan pagi, petang, siang, malam, tidak ada waktu yang kosong. Relung-relung kalbumu kau isi dengan zikrullah, berzikir kepada Allah. Tahukah engkau bahwa zikirmu itulah nanti cahayamu di hadapanku. Jemaah yang saya hormati, siapa di antara kita ini mau mendapatkan kemuliaan cahaya di hadapan Allah? Sempatkanlah berzikir kita dalam kehidupan ini. Heran kita, mohon maaf, ada orang begitu solat assalamualaikum, assalamualaikum, lompat keluar. Antum mau kemana? Keluarkan di lisanmu, berbicaralah kalbumu, zikirlah kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan cara kita berzikir mampu menyenangkan kalbu kita? Kalbu ini Pak dikasih makan sesuatu yang gaib, itulah makanannya. Karena kalbu ini Pak tidak bisa dikasih tenang dengan buah-buahan. Kalbu ini tidak bisa dikasih tenang dengan coto. Kalbu ini tidak bisa dikasih tenang dengan kondro. Kalbu ini tidak bisa dikasih tenang dengan ayam goreng. Yang mampu menenangkan kalbu kita, kata Al-Quran, tidak ada lain, zikrullah, zikirmu kepada Allah. Itulah yang Musa kata Allah, zikirmu itulah cahayamu nanti di hadapanku. Jangan heran di antara kita di masjid ini Pak, ada orang nanti berlainan cahayanya di hadapan Allah. Ada orang yang bercahaya Pak, bagaikan bulan sabit, kecil cahayanya. Tapi ada orang nanti bercahaya Pak, bagaikan bulan purnama, satu dunia nak terangi semua. Siapa itu gambaran kita? Itulah mungkin orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menanggapi apa yang menjadi jawaban Nabi Musa dengan 4 ibadah ini, salat, puasa, sedekah, zikir, lalu Allah bertanya lagi kepada Nabi Musa, Musa, bukan ibadah yang 4 ini yang aku tanyakan kepada engkau, bukan salat, bukan puasa, bukan sedekahmu, bukan zikirmu. Yang aku tanya kepada engkau ya Musa, sudahkah engkau melaksanakan ibadah khusus kepada aku? Ketika Allah berkata begitu Pak, Nabi Musa kebingungan. Lalu Nabi Musa dalam hadis yang panjang ini berkata, ya Tuhanku, ya Rabbku, tunjukkan kepada hambamu ibadah khusus itu adalah yang mana ya Allah. Ternyata Nabi Musa Pak bingung. Lalu Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam, Musa, amalan katu, amalan khusus yang aku maksudkan itu Musa, sudahkah engkau mencintai sesamamu semata-mata karena aku, dan sudahkah engkau membenci musuhku semata-mata karena aku? Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata ibadah khusus yang Allah minta kepada kita adalah ibadah mari kita saling mencintai karena Allah, dan mari kita saling membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat Allah bangga kepada kita. Ada orang mengandalkan ibadah salat, saum, tahlil, Quran, zakat dan lain sebagainya, tapi terhadap sesama manusia saling membenci. Allah murka itu Pak, Allah murka. Bukan itu yang aku tanya kepada engkau Musa, ibadah salatmu, salatmu pembuktian, puasa perisai bagimu, sedekahmu yang akan menaungi kamu nanti di hadapanku, zikirmu cahaya bagimu nanti di hadapanku. Tapi ibadah khusus aku, sudahkah engkau mencintai tetanggamu, para kita ini semata-mata karena aku? Di pilkada ini Pak, banyak orang berkelahi suami istri gara-gara beda pilihan. Baku bombe berbulan-bulan, satu pilih yang satu, satu pilih yang lain.
tolong jadi orang. Itulah kenapa hadis sampaikan dalam hadis yang lain, man ahabba lillah, cintailah karena Allah, wa abghadha lillah, bencilah karena Allah, wa a'ta lillah, berikanlah sesuatu kepada orang lain semata-mata karena Allah, wa a'ta lillah, mencegahlah sesuatu karena Allah. Cintailah karena Allah, bencilah karena Allah, berikanlah sesuatu kepada orang karena Allah, bukan karena ada X-nya, dan mencegah sesuatu karena Allah. Apa kata Nabi dalam hadis ini, Pak? Fakadistakmalal iman. Kalau kau lakukan itu demi Allah, kata Nabi, sungguh engkaulah umatku yang telah merasakan bagaimana lezatnya iman pada dirimu. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkan di hati kita rasa mencintai antara sesama kita, jangan pecah belah. Bikinlah persatuan ini kuat dengan ukhuwah Islamiyah kita, sehingga kalau kita bersatu semua akan terselesaikan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fasallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. معاشر المسلمين رحمكم الله، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصل ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله ولكم. أقيموا الصلاة.